Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan saham yang saya teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 7 Maret 2023, hari yang melelahkan, market koreksi 0,59%, breakdown, dan seperti biasa nanti kita bahas ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa klik link sosial base deskripsi dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara komen, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kata bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan saham sampai Jumat, harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi, di mana transaksinya 9,1 triliun dengan pergerakan asing hari net sell total 377 miliar. 50-50, regionalnya 197 miliar, sedangkan di nego 179 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu untuk hari ini. Yang pertama ada BBRI 197 miliar, Bank Mandiri 70 miliar, Gotoh 55 miliar, BTPS 13 miliar, PTBA 13 miliar, ESA 11 miliar, Bukalapak 10 miliar, MDKA 9 miliar, Harum 7 miliar, PGO 5 miliar, ITMG 5 miliar, MAPI 4 miliar, HMSP 4 miliar, BNPR 3 miliar, ERA 3 miliar, dan INTP 3 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada BBCA 182 miliar, Astra 84 miliar, Adaro 55 miliar, Arto 44 miliar, Telkom 35 miliar, ICBP 33 miliar, Unilever 21 miliar, BBNI 20 miliar, Excel 17 miliar, Gudang Garam 17 miliar, Indi 10 miliar, INDF 9 miliar, MNCN 9 miliar, Yeti Tractor 7 miliar, BRPT 7 miliar, Tower 5 miliar, Cimori 5 miliar, INKP 5 miliar, SMGR 4 miliar, PTPP 2 miliar, BSSR 2 miliar, Alfamart 1 miliar, Indosat 1 miliar, LPPF 600 juta, dan Akra 200 juta. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG. Cuman mohon maaf sepertinya ini nanti nggak bisa lama-lama ya kontennya, karena kebetulan saya baru drop, ini baru sakit, barusan bangun tidur, dan ya masih agak kurang enak badannya, jadi mungkin nanti beberapa aja yang kita bahas. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG, di mana hari yang ditunggu akhirnya tiba juga. Kita sebenarnya sudah menunggu hari ini itu sejak di sini 9 Maret itu view-nya sudah seperti ini ya. Nih, ketika ISG naik, lalu akhirnya dia rising wedge dan dia breakdown, dan ketika naik itu adalah pullback, sempat rebound sekali, dan akhirnya hari ini dia baru saja breakdown. Kalau misalkan hari ini turun banyak ya, ini saya rasa baru aja dimulai ya, karena dia baru aja breakdown nih, dia konfirmasi lower high dan lower low. Kalau misalkan pakai chart pattern, maka target penurunannya ada di sekitar sini, itu sekitar area 6650 target penurunan dari ISG. Cuma kalau pakai Fibonacci ya 6700 sampai 6650 itu sudah area yang cukup kuat dari ISG. Seperti itu. Kalau kita lihat closingan hari ini dia masih reject dari Fibonacci 0,5 ya. Dan kalau misalkan besok ada penguatan ya, karena dia baru kena support, kalau misalkan besok ada penguatan, manfaatin buat atur porsi dulu. Seperti itu. Jadi misalkan teman-teman ada saham A yang nyangkut gitu ya, terus besok ada naik penguatan, nah itu jangan ditambah-tambahi, tapi malah gunakan buat atur porsi dulu. Misalkan yang sudah breakdown support digunakan untuk kurangi porsi dan lain sebagainya. Seperti itu. Kenapa? Karena kenaikan itu adalah namanya pullback. Dia baru breakdown support, pullback, lalu akhirnya dia lower low lagi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada penguatan, market penguat, market rebound, manfaatkan buat atur porsi dulu aja. Seperti itu. Untuk trading pasti harus bakalan lebih selektif, saham-saham yang bergerak semakin sedikit dan semakin kecil, karena marketnya baru koreksi ya. Tinggal opsinya mau adaptasi atau mau istirahat dulu pun itu juga nggak ada masalah sama sekali. Kalau dirasa tradingnya baru jelek, ya wait and see dulu aja, tunggu marketnya bottom, tidak ada salah sama sekali. Seperti itu. Untuk sekarang saya rasa ya arah market tuh 6700 sampai 6640. Di sana baru bisa kita lihat apakah ada rebound atau bahkan dia mau ke same low di 6557. Cuma untuk sekarang saya rasa ISG baru aja dimulai, dan ketika nanti ada kenaikan itu manfaatkan buat atur porsi. Untuk 6800 sekarang sudah jadi resisten saya rasa, sedangkan support 6750, baru nextnya 6700. Simpelnya tinggal gunakan Fibonacci ini aja, dan ya untuk bigger view selama nggak jebol 6500 tidak jelek. Tapi kalau ternyata nanti dia turun jebol 6500 baru market bakalan jelek sekali. Tuh fokus sama view kecil dulu aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk ISG
Oke, kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja untuk hari ini. Astra itu masih on track ya dari terakhir kita bahas. Kalau teman-teman cari view-nya Astra, silahkan cek video kemarin-kemarin aja untuk si Astra. Arto saya belum pengen bahas, nanti minimal kalau sudah ada breakout structure lah baru saya bahas untuk si Arto. Kita coba cek si ini kan Summer Goods ada yang jalan, ada yang koreksi. Saya pengen bahas ICBP aja. Lama banget nggak bahas ICBP. Dan mumpung hari ini dia masuk ke top net sell, tambah naik juga, kita bahas. Oke, hari ini ICBP dia naik 2,31%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya pun juga cukup besar. Ini sebenarnya ya, begitu saya buka ICBP agak kurang enak view-nya ICBP ini. Kenapa? Karena yang pertama dia sudah patah uptrend, itu yang pertama. Lalu yang kedua dia juga sudah konfirmasi ada lower low ya. Ketika kemarin dia jebol dari 97, atau kalau kita pakai shadow yang paling banyak kena, jebol 9.900 itu sudah kurang oke untuk si CBP. Dan kenaikan ini adalah saya rasa yang namanya dengan pullback seperti itu. Karena dia baru, ini kan dia uptrend ya di sini. Low, high, higher low, higher high. Nah, di sini kan dia start lower low. Nah, ini dia baru mau lower high atau pullback dan setelah itu baru bakal lower low. Kira-kira lower high-nya sampai mana, Mas? Nah, kita bisa tarik garis ataupun tarik Fibonacci. Dan ini adalah beberapa area pullback dari si ICBP. Yang artinya apa? Kalau misalkan ICBP gagal breakout dari 10.200, ada reject kuat di sana, which is hari ini juga sudah terlihat, itu bisa manfaatkan buat atur porsi dulu aja. Itu kalau menurut saya. Karena ya dia baru aja pullback, baru aja breakdown dan ini sedang pullback seperti itu. Tuh, bahasanya koreksi baru dimulai lah. Ini kalau menurut saya, cuman ya keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Nah, untuk support saya rasa yang cukup kuat adalah di sini. Ini support dari ICBP ya, terlihat dia cukup merespon area 9.350 sampai 9.500. Jadi mungkin bisa wait and see lagi di sana, atau bahkan dia bisa sampai ke sini pun juga nggak ada masalah ya, 7.700. Yang jelas dia masih ke reject dari resist dan sudah ada konfirmasi. Jadi ya view-nya sih lebih ke koreksi kalau menurut saya, cuman saya bisa salah juga. Yang penting sih intinya batasi resiko aja. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, momentum mulai tidak enak ya, dan dia juga sudah mulai reject, terjadi distribusi, gak ada masalah sama sekali. Untuk akumulasi ke belakang sebenarnya masih oke, cuman memang dia baru mau koreksi dulu dalam view pendeknya, seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk ICBP, kita lanjut coba cek Indi. Batubara ini juga koreksi ya. Adaro kemarin sudah kita bahas, jadi nggak kita bahas lagi. Saya mungkin pengen bahas Indi sama PTBA nanti untuk yang dibeli asing. Oke, kita bahas Indi, di mana hari ini Indi turun. Dia turun 2,18%. Candlenya solid, volumenya pun juga ada. Batubara-batubaraan ini agak disayangkan 3 Maret kemarin ya, rejectnya pada kuat-kuat dari resisten, termasuk Indi juga. Ada reject 550, Indi juga reject kuat dengan volume yang sangat besar. Untuk saat ini sih saya rasa view-nya masih sama ya, selama Indi tidak jebol 2.200, ini malah sedang bikin kaki kedua. Maksudnya ini double bottom ya, 1, lalu ini 2. Selama tidak jebol 2200. Tapi kalau dia jebol 2200 artinya dia masih mau melanjutkan penurunannya. Seperti itu. Artinya apa? Untuk sekarang perhatikan aja dari sekitar 2230 sampai 2200 sebagai support Indi, dan selama tidak jebol Indi tidak jelek ya, arahnya masih ke atas kalau tidak jebol 2200. Tapi kalau dia jebol 2200 saya rasa supportnya sih juga cukup dalam. Mungkin ada di sekitar sini ya, 2000. Jadi ya jangan lupa selalu batasi resiko. Gunakan 2200 untuk sebagai patokan saat ini. Untuk resisten tinggal gunakan Fibo ini aja, yang mana kemarin dia reject dari 0,5 ya. Dan ya saat ini sedang dalam kondisi pullback selama tidak jebol 2200. Kita lihat dalamnya, ini ya disayangkan banget 3 Maret ini. Kemarin rejectnya pada kuat-kuat. Hari ini pun juga terjadi big distribusi, dan ya ikuti price actionnya aja. Untuk Indi kita lanjutkan. Kita coba cek konstruksi, saya belum pengen bahas. Dah biarkan aja mereka koreksi dulu semua. Nanti kalau udah ada indikasi bagus baru kita bahas. Karena memang semua sahamnya downtrend semua ya. Kita bahas PTBA aja. Yang hari ini juga koreksi. Ya sektoral sih ya, selain marketnya koreksi semua, juga apa namanya? Ya itulah. Oke, hari ini PTBA turun 4,1%, candlenya solid, volumenya pun juga besar. Terakhir PTBA dia breakout area, kita ulangi aja deh. Nah,
Terakhir PTBA dia breakout down trend line dan juga breakout double bottom. Lalu kemudian dia naik nutup gap di 4020. Area tersebut tadi adalah area Fibonacci low 3240. Nah, area tersebut adalah Fibonacci 0,618, which is itu adalah area pullback dari si PTBA. Artinya apa? Masih ada view jelek dari PTBA. Maksudnya ketika kemarin dia puncak di 4500 ya, dia kan terlihat ada reversal ketika jebol dari 3600 tuh. Dia punya lower high dan lower low. Nah, lalu ketika bottom di 3200, PTBA ini ada potensi sedang membentuk lower high pada structure yang lebih besar. Kira-kira maksudnya ini low, lower high, ini high, low. Nah, ini lower high dan dia baru mau lower low. Itu kalau view bearish ya. Tapi kalau view bullish, ya dia mau turun dulu, bikin higher low, baru akhirnya dia higher high. Yang jelas untuk saat ini PTBA sedang kena area resist Fibonacci 0,618 dan sudah ada konfirmasi dia terlihat koreksi terlebih dahulu. So far so good, nggak ada masalah sama sekali. Dan kalau menurut saya sih untuk sekarang lebih baik wait and see dulu ya, dilihat dari candle yang solid hari ini. Untuk support bisa gunakan Fibonacci ini juga 3830 terdekat, lalu nextnya di 3680, baru setelah itu di area 3560 sampai 3500. Itu beberapa support dari PTBA. Dan selama dia nggak jebol 3240 itu nggak jelek. Tapi kalau dia jebol 3240 artinya valid, dia pullback membentuk lower high pada structure yang lebih besar dan dia mau reversal lebih besar lagi, seperti itu. Jadi ya kira-kira itu, tinggal perhatikan area-area support dari si PTBA, gunakan area-area tadi. Kita lihat dalamnya, yang menarik dari PTBA akumulasinya bagus ketika kemarin dia naik dan cukup jauh dari moving average, memang sedang terlihat mau koreksi dulu. Saya rasa ini menarik dipantau, tinggal perhatikan area-area support tadi aja, apakah ada reject di area tersebut, karena kalau view-nya bagus, ini sedang proses pembentukan higher low ya, low, high, higher low. Nah, dia baru mau higher high, seperti itu. Jadi tergantung apakah dia jebol 3240 atau enggak ya dia bikin higher low, seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja, itu untuk PTBA. ESA kemarin sudah kita bahas ya, happy cuan kalau ada yang ngambil walaupun gapnya belum sempurna ketutup. Kita lanjutkan, kita coba cek si kayaknya terakhir ya, kita bahas Inco aja. Mohon maaf saya nggak bisa ngonten lama-lama, ini masih belum terlalu fit. Oke, kita bahas Inco yang mana hari ini dia turun 3,2%. Candlenya solid, volumenya pun juga besar ya. Terakhir Inco dia jebol dari area konsolidasinya, itu adalah di area 6950. Dia membentuk ascending 1 2 3 breakout, tapi di area pullbacknya dia terjadi reject yang kuat. Sempat sideways dari 7500 sampai area 6900 dan akhirnya Inco menentukan arah, dia lebih milih ke bawah, breakdown pada tanggal 15 dan 16 Februari 2023. Selanjutnya Inco bottom, dia di sekitar 6500 which is itu area supportnya, dan kenaikan kemarin itu sebenarnya dua view ya, antara dia pullback, kalau enggak ya dia sedang membentuk lower high lagi, seperti itu. Karena ya ini dia breakdown dari downtrend line, lalu masih kena Fibonacci 0,382. Nah, untuk sekarang sebenarnya Inco ini setup low risk, di mana dia mau uji area support lagi 6500, dan kalau dia tidak jebol 6500 ada potensi Inco sedang membuat kaki kedua atau double bottom 1 2 kalau dia nggak jebol 6500. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 6500 artinya kenaikan kemarin adalah pullback untuk dia turun lebih dalam, seperti itu. Jadi untuk sekarang perhatikan area 6500 saja, apakah dia jebol atau enggak. Kalau nggak jebol itu saya rasa bagus untuk Inco. Ada potensi dia mungkin bisa naik sampai 7100-an kalau nggak jebol dari 6500. Tapi kalau jebol dari 6500, next supportnya saya rasa ada di sekitar 6200, seperti itu. Jadi ya tinggal gunakan area tersebut dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, hari terjadi distribusi walaupun sempat kemarin ada akumulasi ya. Kalau dari moving average memang tidak enak bentuknya si Inco ini, cuman ya tinggal perhatikan 6500 saja, seperti itu. Oke, untuk konten hari ini mohon maaf nggak bisa bahas banyak-banyak. Kalau mohon maaf ada orang dari saya, jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.